minta dua orang stempel isi tujuan pembelajaran. Berdoa dulu. Berdoa berdoa. Baiklah, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Jitro. Ales dan Jitro yang tujuan pembelajaran. Kalian jangan masih ingat materi kita minggu lalu kok. Masih Ibu tentang apa? Sistem pencernaan, lawas, pencernaan. Hari ini kita mulai dari materi baru yaitu keanekaragaman hayati. Terus ada gambar kalau yang sekarang atau Terima kasih Jitro dan Alex. Jadi baik, pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Adik-adik semua, siapa yang tahu apa itu keanekaragaman hayati? itu harus Bermacam-macam ada makhluk hidup. diakibatkan Kelompokan. berbaliknya tingkah laku, jenis, warna, bentuk, Jumlah teks. jumlah, kata yang sebagainya. Ya. Jadi baik, keanekaragaman hayati adalah keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena perbedaan variasi, jenis, warna, ukuran, dan lain sebagainya. Jadi dan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama itu siswa dapat menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati. Yang kedua itu siswa dapat mendeskripsikan tingkat keanekaragaman hayati. Yang ketiga siswa dapat menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati. Yang keempat siswa dapat menjelaskan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, tingkat keanekaragaman hayati ini dibagi atas 3 tingkat. Tingkat yang pertama itu tingkat gen, yang kedua ada tingkat spesies, dan yang ketiga itu ada tingkat ekosistem. Nah, tingkat keanekaragaman tingkat gen ini disebabkan karena adanya perubahan variasi atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Contohnya itu seperti contohnya yang pertama itu seperti manusia. Ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada yang rambut air, ada yang rambut pirang, ada yang rambut keriting. Nah, ini yang disebut dengan perbedaan variasi.
Ibu sekarang ada rambut keriting dari ibu. Iya, karena sekarang sudah berubah jam. Saya rambut keriting dari ibu. Yang contoh yang kedua itu bunga mawar. Bunga mawar contoh ada yang warna merah, ada yang warna putih, ada yang warna pink, ada yang warna ungu. Nah, ini juga yang meski mereka satu jenis, tapi mereka adalah warnanya itu bervariasi. Contoh yang kedua itu yang ketiga itu ada kucing. Nah, kucing itu ada kucing hutan, ada kucing rumahan, dan ada kucing jalanan. Contoh yang kedua itu tingkat spesies. Contoh tingkat keanekaragaman ini ditentukan pada komunitas atau berbagai spesies makhluk hidup dalam satu genus atau famili yang sama. Contohnya itu ada harimau, singa, kucing, dan macan. Nah, mereka itu berbeda jenis, berbeda juga habitatnya, dan berbeda juga tingkah lakunya, tetapi mereka tergolong dalam satu famili yang sama atau satu yang sama, itu famili Falidae. Contoh yang kedua itu ada pohon kelapa, pohon aren, dan pohon pinang. Ini coba Citra lihat di gambar. Contohnya, walaupun mereka satu jenis atau spesies yang berbeda, tapi mereka satu famili, yaitu famili Arakaceae. Tingkat yang ketiga itu tingkat ekosistem. Nah, tingkat ekosistem ini ada ekosistem sawah. Ekosistem dibagi atas dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Nah, ekosistem darat ini memunculkan berbagai bioma. Nah, bioma itu contohnya itu hutan hujan tropis, sabana, padang gurun, tanaman gugur, dan lain sebagainya. Kemudian ekosistem perairan itu contohnya itu air tenang dan air mengalir. Air tenang itu yang seperti bagaimana? Danau. Contohnya itu danau. Air yang mengalir itu contohnya air terjun. Ya, betul. Nah, sedangkan air laut ini dibedakan menjadi laut dalam, terumbu karang, mangrove, dan pantai pasir. Jadi tingkat keanekaragaman hayati itu dibedakan atas tiga. Yang pertama itu tingkat gen, tingkat spesies, dan ekosistem. Nah, manfaat keanekaragaman hayati itu dibagi atas 5. Yang pertama itu sebagai sumber sandang dan pangan. Ya. Yang kedua itu sebagai sumber pangan dan makanan. Yang ketiga yang keempat pendapatan. Dan yang kelima Kosmetik. Nah, sebagai sumber sandang atau pakaian. Produk pakaian itu dibuat dari berbagai tubuh hewan dan dari tumbuhan tertentu. Contohnya itu kain dari kapas, atau contohnya itu buah dari tanaman randu. Tanaman randu itu kita ambil kapasnya dan dijadikan sebagai benang untuk membuat pakaian. Nah, yang contoh yang kedua itu jaket dari kulit. Kulit kuda. Contohnya itu hewan Ular dan buaya itu. Nah, yang kedua itu sebagai sumber pangan. Nah,
Contohnya itu sebagai bahan makanan dari karbohidrat. Contohnya itu seragi, jagung, singkong, padi, salad, dan lain sebagainya. Ya Bu. Bahan makanan berprotein itu contohnya itu seperti daging sapi, daging ayam, daging sayur-sayuran juga itu seperti sayur beringin. Buah-buahan itu banyak sekali buah-buahan. Yang ketiga itu sebagai sumber pakan atau tempat tinggal. Sumber pakan itu atau tempat tinggal. Pikir papan yang papan kiri tomat itu tidak Jesse. Papan ini kok yuk. Papan tulis. Contohnya itu kayu jati, kayu sengon, kayu mahoni yang dijadikan sebagai atap rumah, pintu dan kosen jendela. Jesse bisa diam kok? Bisa Ibu, ini saya bertanya Ibu. Kan Ibu jelaskan ini kayu jati, Kayu berikut itu sebagai sumber pendapatan. Nah, berbagai macam mata pencaharian manusia itu bergantung pada kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Contohnya itu kayu jati, pertanian yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan. Contohnya itu seragi, padi dan kayu jati juga Ibu. padi, jagung dan kayu jati hijau. Yang berikut itu industri perkebunan. Contohnya itu tumbuhan perkebunan itu contohnya seperti teh dan tebu. Jahe itu Jahe Ibu, jahe. industri ke Temulao. Jahe itu kan bisa dikutip yang beda tadi. Yang berikut itu sebagai bahan kosmetik. Keanekaragaman flora dimanfaatkan sebagai kosmetik yang digunakan laki-laki dan perempuan. Contohnya itu flora atau tumbuhan. Kalau sudah Kalau yang sudah kayu Itu manusia yang ada di dalam telas. Minyak, contohnya itu kita lanjut ya. Contohnya itu minyak bunga melati dan bunga kentil yang digunakan untuk parfum. Ibu pakai parfum apa? parfum apa? Parfum apa Ibu? Semua jenis parfum yang biasa kita pakai. Dan ekstra aroma mawar untuk menambah aroma bedak. Nah, yang berikut itu upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, upaya keanekaragaman hayati ini ada beberapa. Organisasi Bu, institut dan eksitu. Dari dalam dan juga dari luar itu. Ya betul. Nah, pelestarian in situ itu seperti apa? Di situ dari dalam itu. Dilakukan langsung dari alam Ibu, dan habitat dari yang saja secara langsung Ibu. Ya, contohnya itu seperti di Pulau Komodo. Di Flores yang dilestarikan langsung dari habitat asalnya. Mana itu buat kemana? Itu habitat asli. Itu habitat asli dari Pulau Komodo yang ada di Flores. Eksitu itu apa Ibu? Pelestarian ex itu adalah pelestarian yang dilakukan dengan cara Misalnya Yang kalau alam ada habitat. misalnya tumbuhan ya, itu contohnya itu seperti membangun kebun binatang. kalau tumbuhan itu Materi kita hari ini sampai di sini, mungkin anak-anak kurang mengerti bisa bertanya. Paham Bu? Paham Ibu? Oke, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya Bu. Oke, Pak. Baik, kesimpulan keanekaragaman hayati adalah keseluruhan
keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat spesies dan jenis. Keempat, keanekaragaman hayati sebagai standar utama dan utama dari pelestarian keanekaragaman hayati dilakukan dengan pelestarian prinsip dan prinsip. Ya, terima kasih Flora yang sudah menunjukkan materi kita hari ini. Anak-anak bisa tulis tugas untuk minggu depan. Itu ada di halaman 78. Iya, Bu. Nomor berapa, Ibu? Nomor 1 sampai dengan 5. Tugas dikumpul minggu depan ini jadi. Oke, Ibu. Jam berapa Ibu? Sesuai dengan jam mata pelajaran. Oke, sebelum kita mengakhiri, Ibu minta dorong untuk cabut ini tujuan pembelajaran dan terima kasih Jessica dan Anita. Jitro maksudnya. Oke, satu orang bimbing baru. Kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Jessi. Kita bertemu lagi minggu depan. Ingat belajar ya anak-anak. Ya, Bu. Ibu pulang nanti, terima kasih Ibu nanti. Selamat pagi, Bu.